Action! Jabang bayiku, kau terlahir dalam dekapku. Camkan satu nasihat. Otakmu mesti cemerlang, perilakumu mesti garang. Negeri ini mesti kau pegang dan mesti berpredikat pemenang. Oke, dengan memohon restu ilahi, saya si Senes dari lubuk hati yang terdalam. Saya memihak, saya mendukung, saya memilih Jokowi untuk kebaikan bangsa. Amin. Pertama cinta, kerja pakai hati. Yang kedua, selalu kepengin maju, kepengin hebat, kepengin kaya, kepengin populer. Jangan pernah puas. Dan hargai seluruh kru dari tukang sapu sampai yang punya uang. Saat mata membuka, kau telah ada. Hadirkan cinta, kau berikanku kasih nyata. Ku tumbuh dewasa, kau tetap hangatkan rasa yang selalu ada. Kau terhebat, selamanya takkan ada akhir cinta. Meski kau telah pergi, ayah, dimanapun kau berada, namamu kan selalu ada di setiap bisikan doa yang ku panjatkan pada Maha Cinta. Bahagialah selamanya di tempat kau berada. Ku bersumpah atas nama cinta, dirimu akan selalu ada. Ayah, hati ini ikhlas, tetapi air mata ini terus mengalir. Bukan karena aku tak rela, tetapi karena aku tahu kau sudah bahagia.
kini kau telah tiada. Terasa besarnya rasa cinta untuk ayah. Masih berat ya? Lah. Nah, ya udah biar tenang dulu. Nah, sobat sejawat, ini adalah edisi khusus mengenang almarhum Sisenes yang ke-4 tahun. Nah, jadi beliau itu selain sebagai founder dari DWJ, yang pasti sebagai kepala rumah tangga dari keluarga yang sangat dicintainya dan mencintainya, keluarga yang seru, hangat, dan kompak. Jadi kali ini khusus dia di sini sudah kedatangan tamu dari keluarga almarhum, yaitu istrinya Mbak Santi Widyastuti ya. Widianti. Widianti, oh jadi Widyastuti. Nah, ini kalau Sade harus ngomong sendiri karena pemasaran suka susah lagi. Nama dari ayah tuh susah semuanya. Family S ini, S family ini apa Sade apa? Sadena Sayanda. Sadena Sayanda. Seru ya. Yang nangis dari tadi. Syanindita Prasisti. Tuh, Syanindita Prasisti. S semuanya. S family disebutnya. Nah, satu lagi yang enggak Oh, iya, ada Sabda Yagra Ahesa. Yagra Ahesa. Ini kemana nih? Sabda? Di luar. Lagi basket. Ke luar negeri? Iya. Di Senegal. Senegal. Jauh ya. Kalau sama Bunda, masa sering ketemu. Ini sama dua ini udah lama nggak ketemu dan malah belum mampir ke rumah yang baru ya. Iya, padahal deket dari makam. Nah itu benar. Kita nanti. Nah ini balik ke tadi video tadi setelah lihat. Berat ya? Masih berat ya? Masih sering kan? Ya iya lah ya. Jadi dalam situasi apa itu muncul rasa kangen ini? Apapun. Ya. Karena emang selalu ada sih ya orangnya. Tuh. Jadi ya kalau anak-anak pintar ngapain kan biasanya cerita. Ini Sresta gini-gini, habis kayak gini. Tadi Sresta sekolah kayak gini, kayak gitu kan biasanya cerita juga ke ayah. Apalagi setelah punya anak nggak serumah juga. Setelah punya anak nggak serumah juga tiap hari ayah ke rumah buat main sama anak-anak. Jadi ya kalau ditanya keingetnya kapan ya selalu. Tapi emang masih nggak pernah bisa kayak kalau lihat video sih. Kalau lihat ngomong kayak beneran gak sih nih udah gak ada bapak gue gitu. Iya. Oke, jadi nggak boleh lihat video ya. Iya. Foto kalau foto? Kalau foto masih kayak kalau video bergerak kalau sih. video soalnya kan ngeliat dia ngomong, ngeliat dia kayak baru aja gitu loh masih. Itu Sade juga gitu. Ya. Sade kayaknya memang diem ya. Dia nggak berani untuk Kurang ekspresi. Gitu ya, nggak apa-apa sih, tapi sama. Ya nggak apa-apa. Padahal kan cuma teman, sahabat, ya kayak kakak juga lah. Ya. Cuma ya memang setelah tadi, makanya pertama begitu lihat dipancing dengan video seperti apa sih yang dirasain sama anak-anaknya gitu. Ternyata masih sedalam itu ya. Padahal udah 4 tahun kan ya sebetulnya kan. Tapi kekuatan cintanya itu loh enggak hilang. Karena memang ayah itu sosok yang apa ya? Perhatian, penyayang yang suka manjain katanya. Betul. Itu kelihatan. Jadi memang mendiang ini
family man banget gitu. Kalau di luar seperti orang yang ya kan, yang energi dinamis, yang sembarang kalau ngomong saat apa adanya gitu. Sebetulnya di rumah nggak seperti itu. Gitu memperlakukan keluarganya itu sangat-sangat, malahan saya bilang di atas rata-rata ya, karena macamnya dia nggak seperti itu, dia tuh bisa meluk gitu kan. Itu yang macam lihat nggak setiap orang bisa seperti ayah. Itu cukup mendalam juga, apalagi buat keluarga yang ditinggalkan. Terus kebiasaan apa yang selama ini bersama almarhum yang tetap dijalanin sampai saat ini? Sebetulnya sih perhatiannya semuanya sama anak-anak, sama cucu-cucu gitu, dan juga sama keluarga. Keluarganya bukan hanya keluarga kita, keluarga kecil, tapi sama keluarga besar. Dan kita juga sekarang masih kumpul, nah jadi sekarang kumpulnya di rumah adik saya gitu. Itu jadi kayak base campnya ya. Kalau dulu kita di rumah Syanin sebetulnya kumpulnya dulu. Yang di Kemang. Sejak ayah meninggal, karena kita juga di rumah kan galau sendiri, akhirnya kita sering ke rumah Pak Andri, ngumpul di sana dulu. Ayah. Dari 2018 itu, jadi semenjak itu gara-gara ya udah tempat kita ngegalau lah rame-rame di sana. Apalagi yang di rumah jadi Kemang base itu camp. ada foto, ada gambar itu, lukisan yang Iya. setiap hari kelihatannya gitu. Ya foto kita banyak banget. Terus yang aku rada nyesel gitu, kan suka ngevideoin Ceta waktu bayi sama Wewe, waktu bayi Celia. Itu ayahnya ada, suaranya ada. Kenapa sih nggak sekalian gini aja gitu? Soalnya Mau videoin lucunya. Kan. Jadi kayak nggak ada. Iya. Jadi fokusnya ke Celia atau Sresta, suara ayah ada. Terus, aduh kenapa sih nggak dari jauh gitu, penyesalannya tuh kayak gitu tuh. Ya. Kalau sekarang ya udahlah bikin aja terus video. Iya, Itu jadi yang kita belajar banget sih dari gak adanya ayah, maksudnya kan memang ayah udah selalu ngebiasain kita foto selalu gitu kan, bener-bener nyimpen kenangan-kenangan. Kan ayah apik banget kan nyimpenin semua kenangan-kenangan. Nah ya memang dari dulu kita disuruh kayak gitu, tapi setelah ayah nggak ada, jadi semakin kayak oh ini loh pentingnya orang yang nggak ada, kita tuh cuma bisa ngelihat fotonya, ngelihat videonya, dan ketika ngelihat tuh bukan cuma ngelihat foto oh ini lagi gini, tapi kita ingat perasaannya saat itu, kita ingat kejadiannya saat itu. Jadi itu yang bikin kayak itu oh ini ya ayah ajarin, maksudnya untuk foto, untuk simpen tuh ini sekarang kita dapetin di situ. Jadi ya bersyukur juga karena ayah sering nyimpen semuanya, jadi masih punya kenang-kenangan banyak yang untuk dilihat-lihat sama ayah sih. Ritual apa yang nggak berubah sepeninggalan ayah? Semuanya kita masih lakuin sih. Kita kalau kumpul juga dress code-an, selalu foto, ya semuanya iya sih tetap. Terus apa yang merubah ini diri sendiri sepeninggalan ayah? Apa yang berubah dari diri sendiri? Jadi lebih sensitif kah? Lebih apa? Lebih mellow kah? Atau apa? lebih sensitif kayaknya. Lebih mellow, lebih apalagi pas baru meninggal tuh saya ingat banget tuh 3 hari 3 malam nggak bisa tidur sama sekali. Untung Besan baik banget nemenin saya 1 bulan di rumah. 1 bulan ya. 1 bulan tidur bareng sama cucu-cucu dikasih 3 bulan ya. Sresta saya lihat 3 bulan itu kalau nggak ada itu tuh wah Kang Acan kosong jalan aja, misalnya jalan ketemu orang lagi gandengan tangan nangis, ngelihat orang lagi ini nangis, ngelihat apalagi nenek-nenek kakek-kakek gandengan. Karena kita berharap seperti itu dan kita tuh waktu itu pergi, untung sama Syanin pergi ya ke Jepang. Sebelumnya kan Desember. Nggak sampai sebulan. Terus kan kita perginya 22 Desember itu kan pas anniversary 24 tahun. Terus ayah
anniversary 24 aku ngasih hadiah buat ayah pergi ke Jepang sama Sresta tadinya. Shannon nggak diajak. Ngajak Sresta Ngajak doang. Sresta doang. Terus udah gitu kan sayang banget sama Sresta kan cucu pertama biar gimana ya. Terus udah gitu. Lebaran lagi. Mukanya sama. Lebaran mukanya. Terus akhirnya Shannon ikut. Dengan Shannon ikut itu Cuma jadi fotonya. tukang foto sebenarnya. Iya. Aku diajak tuh cuma jadi tukang foto. Fotonya bagus banget, banyak Jadi mereka banget. berdua Jadi punya foto bagus banget, aku enggak. bagus banget ya. Tapi di situ yang ayah dada terus ya. Iya. Tangannya ke Iya, atas terus ya. iya itu. Terus udah gitu kita semua lihat kamera, dia lihat sana, lihat atas gitu. Kan nggak pernah gitu kan, nggak pernah nyeleneh gitu. Kalau lihat depan ya lihat depan semuanya gitu. Terus jadi kemarin waktu sahabat saya anniversary ke-25 yang ada saya nangis. Jadi harusnya gue bisa nih 25 tahun. Harusnya gue bisa nih 25 tahun. Nanti tak 25 tahun saya dipestain ya sama kamu ya. Pengen pakai baju-baju silver gitu kan, anniversary 25 tahun. Tapi cuman dikasih jatahnya 24 tahun. Ya bersyukur punya suami yang perhatian sama anak-anak, sama keluarga, pokoknya luar biasa perhatiannya. Itu yang nggak pernah bisa lupa. Galak, ada saatnya galak. Nggak mungkin lah semuanya baik banget. Ada saatnya galak, tapi baiknya tuh lebih banyak. Ya. Gitu. Ya. Itu. Ini nih Kumasan tuh harus siap-siap kalau ini deep talk gitu menurut tuh Kumasan. Karena Kumasan juga kena. Iya. Gitu. Jadi memang almarhum tuh buat Kumasan tuh istimewa, benar. Ada tempat sendiri gitu. Beda sama yang lain. Karena kita intensifnya bukan hanya sekedar berteman tapi bekerja buat sampai pagi kadang-kadang gitu. Jadi kalau yang lain kan udah di waktu ngomong sendiri. Kalau yang lain mungkin banyak teman, sahabatnya ngomong ngopi, cekakak-cekikik dimanapun. Tapi kalau Kumasan kan bisa ngomong ngebahas konsep, gagasan, terus kita mewujudkan gitu kan. Jadi intensitasnya lebih gitu sebetulnya Kumasan gitu. Dan itu udah terjadi berpuluh-puluh tahun. Iya, ya pada perlu apa-apa. Ya. Contohnya Shannon nikah aja, Chan, gue mau Iya. ini tapi yang Beda gitu kan. Banyak lah, banyak. Banyak best moment yang Kumasan alamin sama anakku. Dia selalu ada aja idenya biar semuanya jadi beda gitu. Ya, ngerti. Itu dirasain dan selalu nantang. Jangan berani nggak gini, mau nggak gini, ayo. Kumasan seneng digituin karena merasa punya apa, punya partner yang gokil gitu. Gokil nih. Idenya Seneng, banyak gitu, idenya banyak. Seneng. Dan harus cepat, harus segera. Dan segera, bukan cuma idenya banyak, temennya banyak. Mulai dari siapa sampai presiden-presiden, semua temennya, menteri segala, yang orang bawah juga gitu. Orang yang nggak kenal aja tahu-tahu banyak yang ngasih tahu. Dulu dibantu sama ayah gitu ya. Pas Banyak saya yang ngasih meninggal tahu. tuh aku banyak banget DM di Instagram kayak dibantu apalah sama ayah dibantu apa. Padahal Jadi nggak itu kenal yang gitu. kita baru tahu setelah Insya Allah jadi pahala ya, jadi Amin. bekal ya. Iya, amin. Ini Sade belum ngomong apa-apa. Iya, Sade belum. Kok nggak usah? Oke, seperti biasa dia tenangin dulu, oke, cool down. Pengen tahu tuh Sabda. Ini kan Sabda cowok satu-satunya. Itu kehilangan sosok seorang ayah itu gimana? Pasti dia kehilangan Dia banget. ngeliatin nggak? Nunjukin nggak kayak misalnya Enggak. Sani kan nunjukin. Enggak ya, beda kayaknya ya. aku doang deh yang nunjukin. Ya gitu ya. Sabda tapi kehilangan, cuman dia ya Dia laki berusaha gitu kuat ya. gitu ya. Padahal Apalagi tapi kalau awal sih iya kelihatan banget. Hmm. Karena Sabda yang nemuin kan. Iya. Sabda yang nemuin ayah kan di bawah gitu. Tapi selanjutnya sampai sekarang Enggak kelihatan sih. enggak. Tapi cowok memang begitu, Iya. ngeliatin. Itu ada rasa gengsinya, malunya sebetulnya rapuh sebetulnya, Iya. nggak ada bedanya. Iya, nggak pasti. mungkin lah. Pasti Ayah. ada mungkin aja dia dalam kesendirian dia nangis, bisa aja kan? Bisa. Tapi nggak mau ngeliatin ke orang bahwa dia tuh serapuh itu gitu. Ya maksudnya gini,
kekuatan seorang ayah si CNS buat kita temennya aja itu luar biasa. Kehilangannya tuh kehilangan yang ngagetin, Iya. shock, bikin Shock. bikin shock banget gitu karena nggak sakit kan. Iya. Tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Itu. Dan foto yang tadi ada kan itu ada foto yang baju marun-marun itu kan foto terakhir di Solo. Di Solo ya. Di Solo itu foto terakhir Belum balik ke sini. sebelum balik ke sini. Terus itu foto terakhir juga yang di-upload pas lagi dikasih sama Jessica Mila ya. Kasih makanan Dikasih Solo Fluffy sama Jessica Mila. itu terakhir Dikasih udah. Solo Fluffy. Itu Terus dia post video berapa hari sebelum? sehari. Sehari sebelumnya. Jadi kan di Solo dikasih Solo Fluffy sama Mila, terus dia bikin video enak banget, thank you Mila, terus dia upload di Instagram. Dia pulang ke Jakarta langsung ke rumah aku nganterin Solo Fluffy sama bunda, terus main sama anak-anak. Terus pas malamnya itu dia di rumahku, dia bilang aduh enak banget nih perut ayah, kayaknya asam lambung. Asam Terus lambung aku tawarin, dikiranya. nih aku ada endorsean makanan, mau nggak cobain makan. Terus habis makan, udah kak enak banget, udah enak nih ayah. Terus pas mau pulang, bilang ke bunda, kita bawa aja yuk anak-anak kangen nih. Terus bunda, janganlah kan kita capek istirahat. Terus biasanya kalau ninggalin anak-anak tuh bakal nangis kan pasti kalau ditinggalin. Jadi ayah tuh selalu oke, umpetin dulu anak-anak, ayah pergi, jadi anak-anak nggak usah drama nangis-nangis ditinggal, selalu kayak gitu. Nah tapi malam itu anak-anak udah aku bawa, udah aku umpetin, tiba-tiba ayah nongol lagi, terus dia dada sambil senyum, terus aku kayak, aku sebenarnya bener-bener batin kayak ngapain sih bikin PR aja, kan gue jadi harus senangin anak gue gitu. Tapi ternyata itu ya terakhir perpisahan sama anak, besoknya langsung udah nggak ada. Itu berarti berapa jam ya, bukan hitungannya hari ya, berapa jam sebelum meninggal. Dan biasanya kita tuh foto ya. Biasa selalu foto, hari itu enggak. Pas ke rumah aku cuma videoin, makasih ayah. Iya. Udah berarti ada video itu? Ada tapi nggak tahu deh, ada di laptop. Oke. Gitu. Oh. Lihat momen itu ya. Tapi video CCTV ayah meninggal kan ada di handphone. Hilang loh sekarang. Nggak ada. Handphonenya atau videonya? Enggak, videonya. Aku nggak pernah udah nonton, cuma lihat sekali. Cuma lihat nonton gitu kan. Jadi penasaran kan, ternyata ada pembantu ngeliat gitu. Tapi memang ayah hobi tiduran di bawah, hobi jadi gitu, jadi dikira memang didiamin. lagi tidur sama orang rumah, karena memang dia tuh suka ngadem tiduran di lantai, posisinya mirip banget sama biasa dia sehari-hari tiduran. Sabda aja yang satu pakai sendal, satu enggak. Sabda Itu yang juga karena aku kesiangan, kalau enggak serem banget. Iya. Karena minta lagi nelponin aku itu, minta pesenin ini mobil buat ke rumah Om Ian Antono. Nah itu mau nanya tuh kenapa pesen mobil sih bukannya? Karena aku mau pakai supir. Iya, jadi biasanya kalau ayah nggak mau nyetir dan ayah nggak bisa order sendiri. Jadi kalau mau apa-apa nyuruh aku. Walaupun udah nggak serumah, kita diteleponin, tolong dong orderin ke rumah ini, alamatnya ini gitu. Iya. Dan karena malamnya yang ayah ke rumah itu aku lagi ada teman-teman juga, aku begadang, jadi aku tuh bangunnya siang, jadi belum aku pesenin. Aku kayak pas ngeliat chatnya, aduh ntar aja deh aku mandi dulu, ntar juga aku ke rumah di situ kan, jadi ketemu dulu aja sekalian. Jadi tahunnya tuh jam berapa? Itu jam 10 ya. Siapa yang 11. Jadi Sabda duluan yang Sabda. ngecek. Aku bangun, aku ngecek chat ayah jam 10, terus aku mandi. Habis mandi karena aku mau ikut bunda, nemenin bunda pergi. Tiba-tiba Mas Denny jadi jam 10 setengah 11 ya. Mas Denny ke rumah kan mau jemput aku. Terus kayak, kakak ayo langsung ke ayah jatuh. Jadi kirain mau ke ayah, mau ke rumah Iyapko, akhirnya kita langsung ke RSPI. Jemput Sadi dulu. Tapi belum punya pikiran apa-apa. Belum. Kirain bakal rawat inap, kirain Iya, jatuh orang di pangku kan. Terus udah gitu, Mbak ambilin kaos Mbak, Bapak. Tapi nggak usah deh. Gimana? Keadaannya?
basah, bajunya basah semua. Jadi sebenarnya katanya sudah Meninggal. Iya. Basah bajunya, terus saya bilang, Mbak ambilin kaos buat bapak ganti. Tapi Nggak usah deh, nanti juga pakai baju rumah sakit gitu. Itu bisa masih komunikasi, masih Enggak. Tapi masih udah tenang tuh, udah setenang itu. Udah. Tolong nggak punya perasaan, pikiran apa? Enggak, kirain bakal masuk rumah sakit aja, masuk rumah sakit mau nggak berusaha infus. bangun. Ya pingsan gitu kalau gue. Pokoknya panik kali ya. Orang gini, Bunda, cek Bunda, masih ada denyutnya nggak? Terus dicek, masih gitu. Padahal kayaknya panik. Nggak boleh ditidurin, nggak boleh tidur, harus bangun. Tapi kan udah lama tergeletak. Udah lama. Jadi kalau dari video CCTV sih memang ada gerak dikit, habis itu udah. Ya hilang. Kan lihat dari rumah. Ya kan lihat kan? Awas hati-hati, jangan gitu loh. Bahaya. Iya lihat. Iya kan, jadi memang udah meninggal sebetulnya. Ya, itu heart attack. Ya, tapi diusahain di sana disuntik adrenalin berapa gitu, terus sama digini-giniin. Jadi sampai 2 tahun deh trauma, masuk UGD. Itu tuh kita nggak boleh ngeliatin. Masuk UGD 2 tahun trauma. Soalnya ngeliat kakinya di sini, kakinya tuh lemes, udah. Enggak, goyang, digoyangin gitu kan, diginiin kan. Enggak, waktu dia ngeluh sakit lambung, itu kan berarti asam lambungnya naik. Enggak, ternyata itu salah satu heart attack kan. Ya. Tapi waktu dulu katanya ayah pernah pas ke Bali sama bunda ya. Jadi dia kira serangan jantung, ternyata dia asam lambung. Jadi gitu. ketika dia serangan jantung, dia kira asam lambung. Benar, itu kamuflase tuh. Iya, sampai masuk UGD di Bali. Terus ternyata ya dikasih obatnya itu aja, obat asam lambung gitu. Jadi sekarang juga disangkanya gitu. Tapi ternyata memang ya, ini balik lagi ya, memang ayah nggak mau ngerepotin. Ternyata dari pas dia di Jepang juga dia udah sesek. Oh udah di Jepang. Tapi dia nggak ngomong ke kita pas. Enggak, cuman nggak mau naik ke atas ya. Iya, Aduh saya capek gitu. Iya, jadi cuman kita bilang tuh capek. kayak kenapa sih nggak mau ikut, mau foto di atas. Ternyata pas setelah meninggal kan orang-orang tur pada ngelayat cerita, ketemu pas lagi di sana ditanya ayah kenapa nggak naik pak? Enggak, kalau naik sesek, nggak enak sesek gitu, cerita ke orang. Jadi ceritanya ke orang tur, ke kita nggak ngomong kalau sesek. Selama di Jepang dia juga mau ngangkut strollernya Sresta, bawa belanjaan kita, dia semua yang ngerjain. Kita Airbnb lantai 3 lagi kan? Nggak ada, bener-bener nggak ada ngeluhnya, sesek nggak ada. Jadi kita nggak tahu. Sebetulnya dia nggak mau ngeganggu kali ya. Iya. Kan itu lagi seneng-seneng, masa sih dia ngerepotin, ngebebanin, kira. Makanya. Itu kayaknya heart attack minor gitu. Ya. Minor. Ya ini yang gongnya. Biasanya Capek, soalnya capek itu. Saat itu lagi pembentukan GWJ kan. Jadi Sabtu ke Bogor, seingat saya kan. Sabtu ke Bogor, Minggu berangkat ke Solo. Terus begitu datang langsung acara malam. Siang makan siang dulu, ketemu orang, terus malam ngumpul sampai malam. Udah besoknya pulang, besoknya meninggal. Jadi 2 hari pulang dari Solo gitu. Hari kedua. Enggak, hari ini pulang, besoknya meninggal. Besok. Jadi sampai waktu di airport juga, aduh saya nggak kuat ngangkat koper katanya, sesek. Ya udah, supir aja, kamu duduk aja di depan. Ya nih asam lambungnya naik nih. Nexium selalu bawa kan gitu? Habis. Nah beli habis itu, beli banyak, sampai 1 juta lebih gitu. Beli banyak, masih banyak. Waktu kemarin meninggal cuma diminum 1 malam itu. Nggak, terus ini biar ngomong macam bikin dengar. Oh iya, biar ngomong Sade. Apa best moment atau kenangan yang atau seperti memperlakukan kakak tadi kan, dia selalu mijit pasang apa tadi, balsem kayak gitu loh. Itulah perlakuan seorang ayah gitu ke kakak. Apa ke Sade apa selalu ngapain ke Sade tuh saya tuh. Sade itu memang bukan ya benar apa. Kalau aku waktu ayah meninggal tuh baca captionnya Sade itu terus jadi nangis saya sendiri. Ya. Jadi I thought you will be at my graduation. Oh iya.
gitu. I thought you will be in pre-wedding gitu kan. Ngerti. Jadi apalagi waktu kita graduation Sade Kak disebutin kan Sadena Sayanda Siswanto. Itu aku di atas udah nangis. Itu berarti di Singapura? Bukan, waktu di London yang waktu di Singapura kan apa di bachelor ya? Diploma itu sama adekku sama ipar, kita bertiga. Sade itu juga gitu sedih. Sadena Sayanda Siswanto gitu kan. Ya, bapaknya nggak lihat. Apalagi waktu S1-nya. Ya, bapaknya nggak lihat gitu. Itulah rencana Tuhan. Nggak ada yang tahu. Dan kita harus menerima ya. Makanya Sade waktu 17 dipestain ya, Dek. Itu terakhir banget lah. Tadinya udah gak mau. Nggak mau. Dipestain sama ayah ya. Ya emang luar biasa. Jadi kalau ayah sama Sade sama ayah ke aku tuh beda. Memperlakukan. Kalau Sade dia lebih sering lewat bunda, jadi nyuruh bunda yang bacotin Sade. Karena Sade kan waktu itu lagi umurnya gengsi, umurnya apa, jadi kan nggak mau dipeluk gitu kan. Jadi bunda dibawain terus sama ayah. Tanya Sade di mana, sama siapa, pulangnya jam berapa, itu bunda tuh selalu. Jadi ayah tuh nggak mau kita ngebawelin kita sendiri, selalu lewat bunda. Jadi kalau kita sebelnya sama bunda kan. Bawel banget nih orang gitu. Tapi itu ayah selalu memaksa bunda untuk harus tahu anak-anak di mana, sama siapa, ngapain, pulangnya jam berapa, kemana. Itu ayah benar-benar selalu ngecekin. Walaupun ya kita nggak tahu kalau itu, apalagi Sade nggak tahu mungkin kalau itu disuruh ayah karena bunda yang bawel. Tapi ya itu perhatiannya ayah. Ya, caranya beda lah. 30. Oh, 30 udah berasa ya setengah jam. Enggak, tapi masih banyak yang harus dibahas nih. Kita bisa sampai 2 jam setengah. Iya. Enggak, tapi memang kan kita belum pernah kan yang ngobrol gini tentang ayah kan, karena pada saat ada kita nggak punya waktu lah untuk ngobrol apapun gitu kan. Dan orangnya masih ada, kita juga jangankan gitu. Begitu kita kehilangan dia, begitu kita ngobrol soal GWJ bingung semuanya. Siapa yang mau nerusin ini GWJ? Apa kita bubar aja nggak usah, tapi nggak mungkin kan, itu amanah gitu kan. Itu bagian dari hidupnya ya, yang mungkin itu bagian rencana ya sebetulnya yang dia berniat atau punya mimpi untuk membesarkan GWJ kan nggak tahu untuk jadi sesuatu. Tapi itu sih yang aku paling kagum dari ayah. Seambruk-ambruknya di negara dia bilang ini pasti bisa maju. Ya. Bisa bener-bener nasionalismenya tuh tinggi banget gitu. Kayak ya udah, kenapa sih harus bener-bener, kadang kita tuh sampai mempertanyakan kayak kenapa sih harus segitunya banget. Enggak, ini pasti bisa. Kayak kamu harus bangga dong sama Indonesia. Makanya setiap kita liburan mau ke luar negeri ke apa, pasti ada satu hari dress code-nya batik. Itu pasti ayah yang minta, selalu kayak gitu. Itu satu hal yang susah banget loh ditemuin saat ini untuk orang yang bener-bener secinta itu dan sebangga itu dan seyakin itu sama Indonesia gitu. Jadi kagum banget. Sebetulnya secara track record kita bisa lihat lah sebegitu cintanya si ayah ke negara ini, sampai akhirnya dia pada saat terakhir kalau ingat di Citos sebelum mencetuskan GWJ itu sama Mas, yang sampai sekarang ingat adalah omongan dia bahwa Chan, untuk kali ini kita harus all out. Ini orang baik yang harus kita dukung. Ini kita bisa maju kalau kita bisa mendukung dia. Jadi kita harus punya kendaraan yang resmi supaya kita nggak seperti kemarin cuma bikin ini, bikin itu, cuma gitu loh. Kita benar-benar resmi gitu, terdaftar lah, punya badan hukum. Itu nah sekarang daripada mengharu biru terus ya kan, kita refreshing sejenak. Ini begitu bunda tahu jadi ketua gimana ujung-ujung
Apa yang ada di pikiran Bunda ketua? Biar dia belajar dah, gitu ya. Biar dia belajar dah. Biasanya terima beres sama foto-foto doang kan. Nah, sekarang rasain dah tuh. Iya, dari pertamanya, aduh mau ngomong nggak bisa. Jadi belajar kan jadi ngomong bisa di kan. depan publik. Biasanya kan ya udah semua ayah yang rapat, ayah yang lurus, ayah yang ngomong, dia di sebelahnya aja senyum. Ya kata kayak video-video tadi pokoknya normal Iya, ya. normal, Di gitu-gitu belakang kan. pundaknya gitu kan. Ada aja pokoknya gitu. Ya, jadi memang ya udah ini jadi Ya dikasih kesempatan buat belajar. Belajar, betul. Biar grow lagi sebagai manusia. loh, Walaupun udah tua. Gitu ya. Terus apa kabarnya nih? Ini masih vlog, masih endorse, masih gitu-gitu. masih grow? Iyalah, insya Ya, Allah. terus berkembang ya. Sade cerita kerja di mana? Ini udah bukan ayah lagi nih. Kerja di mana? Di agensi marketing. Apa sih ngambil waktu itu itunya majornya Komunikasi. komunikasi. Jadi kepake dong. Kepake. Tapi bukannya Sekarang lagi S2 dia. Sambil Sambil S2. kerja. S2 di mana? ITB. Oh, ITB. Kerja di sini. Iya. SBM ITB di SBM Jakarta. ITB Jakarta. S2-nya ada yang di Jakarta. Aduh, kalau masih ada ya bangganya menambah. Iya. Tapi memang passion ya ke pendidikan gitu. Harus mencapai satu titik yang tertinggi gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau masih ada umur gitu kan. Masih muda, kejar aja terus gitu. Terus sekarang di mana kerja tadi? Sorry. Di digital agency gitu. Cocok. Cocok sih. Oh ya, berarti di situ dong dunianya. Emang dia di agensi mulu dari awal. Oh, oke. Sekarang gini, selesai kan ini tadi baru dapat mengundurkan diri, terus mau ngapain? Ya udahlah cukup. Kan ayah pengen mendukung orang baik. Orang baik itu sudah menjadi presiden kedua Ya. kali, nggak mungkin dipilih lagi kan. Nah, untuk selanjutnya memang ada orang baik juga yang bakal kita dukung. Tapi bukan saya ketuanya. Silakan. Soalnya udah belajar ya. Soalnya udah belajar cukup. Iya. Belajar aja ya. Iya. Memang akhirnya gini, salah satu lagi nih ya. Salah satu bukti ini fakta ya gimana seberapa besarnya peran ayah di lingkungan kita pada saat berkegiatan, bersosialisasi, bergaul. Pada saat GWJ mulai kita resmi dirikan waktu itu tanpa ayah, itu kita benar-benar nggak punya sosok pemimpin, nggak punya. Jadi begitu kita kumpul di rumahnya ya Mbak Popi, itu ada sekitar 20 lebih orang. Itu istilahnya circle-nya ayah semua kan. Kita saling tunjuk semua. Semuanya saling tunjuk. Benar. Nggak ada yang berani. Sampai ada yang nyeletuk mau 10 orang nggak bisa jadi satu sis. Itu aja titik. Sis itu komplit buat kita tuh. Coba siapa berani. Akhirnya apa? Sepakat bahwa ya udah Bunda aja. Karena itu kan istilahnya gini, itu warisan bukan karena gagasan itu bukan hasil kelompok, tapi gagasan ayah original, gitu kan? Jadi itu jadi warisan yang harus diwariskan ke keluarga yang terdekat, makanya Bunda. Tuh. Apapun itu ya fungsinya Bunda, perannya Bunda di situ yang penting ada sosok yang menggantikan seorang ayah di situ dan masih dari keluarga gitu. Yang kerja ya nggak apa-apa siapapun bisa kerja. Tapi terseok-seok. Iya, beda kalau masih ada ayah itu idenya bisa jalan. Dia tahu dia punya ide, punya kemampuan untuk mencari dana. Itu karena temannya banyak banget. Sementara itulah yang disesalkan. Kenapa kalau ada teman ayah kok diem aja gitu. Ya. Jadi nggak terlalu akrab kan. Betul. Itu bedanya. Nah sekarang kan kemarin waktu terakhir berapa berarti kalau tarik mundur ya sewaktu persiapan GWJ sering ke rumah itu ke Yakult bikin program kan suruh bikin program sama ayah kan 1 tahun udah bikin kan? Udah ada programnya. Nah beberapa program tuh disodorin sama GWJ yang pengurus baru nih. Ini udah ada program tinggal jalanin nggak bisa jalan tuh 1 pun. Enggak.
satu pun, sampai pemacan sama Bunda ke orang-orang yang mungkin bisa bantu kita. Macet juga tuh. Padahal kita udah datengin berdua. Macet. Beda sih. Beda ayah yang datang sama kita yang datang, itulah beda. Beda. Ya Udahlah ya, Itu rezekinya ya, karena nggak membeda-bedakan orang, karena baik sama semua orang. Jadi rezekinya mau apa, tinggal kemana dibantu. Tahu. Maksudnya ya semua orang juga mau bantu karena dia juga nggak pernah jahatin orang. Dan kenal banget gitu ya. Ke semua orang tuh kenalnya bukan sekedar oh saya tahu Kang Acan, enggak, bener-bener kenal gitu. Sama si ini kenal banget, sama si ini kenal banget. Jadi tinggal kan aku juga pusing dulu pacaran sama siapa, backstreet ternyata teman ayah bapaknya. Pacaran sama siapa, teman ayah, kan bingung. Sade sekarang Kenapa? temen ayah bapaknya. Oh ya? Iya Pasti lah. Emang itu dulu kan aku nggak boleh pacaran sama ayah, Om. Biasa kan pertama. Ya. Teleponin mulu, nggak overprotect boleh ya pacaran. ke anak. Terus nanya pacarku dulu, bilang deh temannya ini ya gitu. Ya dia nggak langsung putus nggak? Putus. Ya udahlah. Dan yang paling surprise itu Pak Jokowi sampai datangin ke rumah kita. Padahal kan sebelumnya belum nggak terdengar ada rencana gitu. Tiba-tiba. Ya orang aku aja lagi di Bali. Iya makanya tuh, makanya nggak ada kan di foto. Jadi pas ayah meninggal itu, aku tuh udah bilang sama ayah, ya tanggal segini, aku mau ke Bali, titip ya anak-anak. Aku mau ke Bali sama teman-teman. Nanti aku anak-anak titip nginep di ayah ya, ayah jagain ya. Kalau Bunda pergi dulu kan. Kalau ayah kalau dititipin anak, dia di rumah. Dia tuh paling semangat. Dia tuh dari lahir aku tidur, dia bangun lebih duluan, dia ngambil anakku, dia jemur, dia apa. Jadi ya gimana nggak bikin nangis, karena mikirin gue pengen punya anak lagi tapi nanti siapa yang jemurin. Terus mulai makan ayah yang suapin. Ya itu bener-bener. Itu bener tuh. Itu bukan cuma pencitraan karena untuk selfie aja. Enggak, dia memang seperti itu, dan dia benar-benar semangat banget. Kayak pas udah pindah rumah pagi, dia datang, kita belum bangun, dia udah datang, ngetok kamar, ayo keluar yuk, jemur sama anak-anak sambil nyiram tanaman. Akhirnya anak-anak main air, dimandiin di taman, gitu, kayak gitu, memang kayak gitu. Mana tadi ada video itu? Ada gambar itu Pak Jokowi. Nah, ini tahu nggak ini siapa gitu? Tahu. Jokowi katanya ngomongnya. Terus apa? Iya. Terus apa? Sampai sekarang di kelas kan ada presiden kita siapa? Jokowi. Bu, Jokowi pernah ke rumah cetak. Pamer sampai sekarang. Ini kan dia masih playgroup ya. Sekarang udah SD kelas 1. Masih diinget dia masih. Dulu Jokowi pernah ke rumah cetak tapi Bibu nggak ada. Cerita kayak gitu dia ke semua orang. Berikutnya. Ya makanya kemana saling kok yang lain ada semua. Iya, jadi aku bilang ke ayah, aku mau ke Bali ya, titip ya anak-anak. Next berikut tuh. Lalu Bunda. Di sini Mas Triawan. Triawan Ada kulkas isi ban bulan. Terus oh iya tuh. Anak-anakku makanya ada semua karena tetapi ke sana. Cewek kecil. Terus next. Tuh dilihatin sama Pak Jokowi apa? Oh, tanda tangan ini ya bukan? Tanda tangan ini foto. Oke. Terus nah ini komplit nih. Komplit. Ada Mas Tommy ya? Mas Tommy. Iya, nah ada nih. Kalau pink aja kan bisa. Iya, jadi Jadi di pengajian bisa ada loh ini. Ada kan? Jokowi kan saksi nikah aku. Iya. Masih gubernur ya? Iya. Jokowi kan saksi nikah aku. Iya. Jadi nggak cuma Ceta yang bisa pamer, aku juga bisa. Udah cukup. Tadi mengharu biru udah, ketawanya udah. Nah, tapi ada yang dari tadi belum ada ngomong satu pun. Tapi ya itu
Tadi diwakilin ya sama Jubir. Jubir. Tapi aktif nggak sih kalau di kantor masa begini communication kan? Tapi tetap Aktif. ya. Cuma kalau udah ngomongin yang satu ini ya agak berat ya. Kalau ngomongin perasaan susah dia. Ya, gitu. Soalnya ditayangin kan, ini nggak disimpan sendiri. Oke, kita cut, kita tanyakan. Pengen dengar, pengen dengar responnya kayak apa gitu. Ya udah nggak apa, setiap orang kan punya. Tapi memang gini. Sadia merasa nggak ayah memang terlalu hati-hati sama saya? Maksudnya gimana? Gini, maksudnya kalau sama kakak tuh kan kapan aja bisa tiba-tiba meluk di mana aja gitu. Mas Sadia gitu nggak sih? Sebetulnya Gitu gitu. juga. Sebetulnya gitu, tapi Sadia gini nih. Nah, Iya. gitu maksudnya tuh. Ya makanya umurnya kan belum, Umur. kan ada kita di umur kayak gitu juga. Nggak, pas dipeluk Risih nggak ya? mau Dia dipeluk risih ya? gitu. Iya. Waktu itu risih, masih risih. Ya gitu. Nah, mulai nggak risih itu waktu ke Jepang ya. Ke Jepang bagus-bagus fotonya yang April Iya. 2017. Ya. Iya di akhir-akhir lah. Dan para sobat, tadi saya sempat salah. Kirain 3 tahun, ternyata ini kenangan 4 tahun wafatnya almarhum. Jadi jelas ya 4 tahun bukan 3 tahun. Udah 2022 lupa ya. Nah, ini 22 ternyata. Saya pikir 21 masih. 2018 kan nggak ada ini kan. Kalau Januari. Ya, awal berarti ya? Iya, awal. 2018. Ini awal. Saya merasa masih 21, ini 22. Karena apa? Karena kita nggak ngapa-ngapain tahun nih barunya pandemi. ngapain di rumah aja terus selama 2 Nggak, tahun. ini pandemi emang harusnya nggak kehitung nih, kita masih 2020 sekarang ya. Iya benar. 2 tahun ke skip aja harusnya skip gitu ya. Iya benar. Tapi kok berasa ya di rumah terus nggak ngapa-ngapain ya. Sampai nggak tahu hari, nggak tahu tanggal. Nggak tahu, bener ternyata. Ya itu aja sebetulnya obrolan kita ya. Gitu ya. Udah ada lagi nggak yang mau diungkapin, diluapin? Wah, nggak kelar-kelar nih, kita bisa Nggak tujuh apa-apa, hari 3 hari malam. di sini. Udah cukup ya. Gitu. Iya, Ya, pokoknya yang penting kita berdoa aja gitu. Semoga ayah ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala dosa dan Amin. dosa-nya, diterangi kuburnya, Amin. dilapangkan kuburnya, dan husnul khotimah. Amin. Nah, untuk kita semua juga ya. Iya. Semoga selalu sehat, ya kan, ya berbuat yang terbaik lah, yang seperti ayah bilang tuh, masih saya apa? Lahir, Sesudah Hadir. lahir, kudu hadir, melulu hadir, dan mengalir. itu moto yang dimanapun selalu dibawa, di acara apa selalu dibawa, sampai pemacan bikin sepatu. Nah, enggak, lanjutannya itu Marsnya GWJ. Oh, Iya kan? ya, Mars ada kan? kata-kata itu. Itu mungkin nggak tahu ya, mungkin udah jadi karya terakhirnya dia. Bener-bener itu bukan menggambarkan komunitas, itu bener-bener menggambarkan dirinya sendiri aja sih dia bikin Ya. lagu itu. Betul. Jadi pas denger lagu itu, wah nangisnya luar biasa sih. Makanya Bukan. Himne. Himne ya. Himne. Aduh, himne Himne itu ya. nangis melulu kalau Nangis. dengar. Tanah ini kami lahir, itu kan. ya. Ya. Dan kecintaannya sama Indonesia. Iya, jadi makanya itu benar-benar wrap up semua. Jadi adalah itu gambaran diri dia Diri dia. sendiri gitu. Jadi pas dengerin ya Allah, ini benar-benar ayah, dan ini dia menciptakan di akhir. Malahan di akhir hidupnya Iya. yang dia mau ke rumah Om Yananto itu mengurusin itu. Itu. Jadi itu benar-benar karya terakhir ya jatuhnya, dan benar-benar menggambarkan, mendeskripsikan dia banget. Ya sebetulnya ada satu lagi, stop. Stop, Iya, stop, stop. benar. Dia Pak lagi- James Sunda. Ini sebetulnya di akhir-akhirnya tuh semangat banget nih. Ya kan Iya, orang kan iya. bikin stop, terus bikin ya ini GWJ. Stop, iya sampai benar. lagu-lagunya itu lagi semangatnya lagi di atas puncak. Ya udah Tuhan berkehendak lainnya. Ya udah. Berkehendak lagi di puncak. Ya. Betul. Udah cukup istirahat gitu. Biar kita yang di sini melanjutkan, walaupun kita nggak akan Nggak bisa akan sampai bisa seperti kayak ayah. gitu, tapi mungkin ya ke diri kita sendirinya aja. Pengaruh Jadi- baiknya aja paling tidak. Iya, jadi ya mungkin kita nggak bisa mempengaruhi banyak orang untuk majuin Indonesia, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, berbuat baik sama orang, terus ya kita taat aturan, pokoknya ke diri sendiri. Dan akhirnya kalau kita udah baik, orang juga akan melihat baik, orang juga siapa tahu jadi terpengaruh
terpengaruh, jadi ikutan, jadi akhirnya jadi Katanya, pahala jariah. Kata kalau anak sekarang vape ya. Apa? Positive vape. Positive vibes. Positive vibe. Gitu. Susah ya? Aduh, ngikutin. Enggak, maksudnya ada aja istilahnya. Ada istilahnya. Setiap hari ada aja, apalagi sini. Jadi, kita tuh jadi yang tua-tua, apalagi sini. Paling nggak tahu gitu loh, vibe gitu ya. Jadi ya Getaran benar. positif. Gitu. Iya, positive vibes. Oke, positif. Itu aja ya. Jadi udah cukup. Nanti kita lengkapi ya video-video yang tadi kita bicarakan apa aja sih isinya. Sampai ada lagu stop, lagu apa lagi tadi ya? Himne yang luar biasa. GWJ itu apa yang dicita-citakan almarhum, itu banyak nanti videonya lengkap ya. Itu aja dari kami, terima kasih sudah hadir berbagi tentang Udah lama loh aku nggak nangis dari Ruang Macan nih ya. Bapak kan di sini. Ini juga kan punya almarhum juga kan GWJ. Iya. Owner ini kan punya ayah juga gitu. Masa cuma meneruskan aja. Ya, itu aja. Terima kasih. Semoga ditabah, kuat dan ikhlas ya. Amin. Dan everything's okay, baik-baik aja, hidup kita tetap berlanjut dan yang positif ya. Positif apa? Positive Vibe. Vibes. Oke. Positive Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke. Bye bye. Insya Allah Indonesia berkah. Yo, kocap kaca rita, sebuah negeri dibentang katulistiwa. Berkah ilahi bermakmur, membujur, subur makmur bagi rakyatnya. Dalam tiga negara kesatuan Republik Indonesia, dalam jiwa bertata Pancasila, dengan ruh bineka tunggal ika. Namun tetapi, Jangan kau terus resah, pasrah dan gelisah. Mari semua bergegas, segera berhijrah. kita mesti tegar di jalan yang benar. Walau setiap langkah tak selalu mudah. Mana yang kuasa kita berserah. Insya Allah Indonesia berkah. Stop kolusi, stop korupsi, stop umbar janji, stop, stop, stop. Stop marah-marah, stop pecah belah, stop saling fitnah, stop, stop, stop. Stop konspirasi, stop gratifikasi, stop aksi pungli, stop, stop, stop. Stop saling benci, stop intimidasi, stop provokasi, stop, stop, stop. Stop gadai negeri ini, stop bikin rakyat susah. Stop kolusi, stop korupsi, stop umbar janji, stop, stop, stop. Stop marah-marah, stop pecah belah, stop saling fitnah, stop, stop, stop. Stop konspirasi, stop gratifikasi, stop aksi pungli, stop, stop, stop. Stop saling benci, stop intimidasi, stop provokasi, stop, stop, stop. Stop caci maki.